Apa itu nazar? Adalah hutang kepada Allah yang apabila diucapkan wajib kita penuhi, atau apabila sudah niatkan itu harus dilaksanakan. Dan nazar itu tentunya untuk ibadah, atau nazar itu untuk kebaikan diri sendiri, dan tidak boleh ada nazar terhadap maksiat dan dosa. Misal, seandainya Allah memberi rezeki lewat penjualan sawah yang di sana, kebun yang di sana, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Lalu Allah berikan rezeki yang dimaksud, maka puasa 3 hari berturut-turut itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Akan menjadi dosa, karena dia berjanji dengan Allah. Atau dia punya nazar, misalnya, kalaulah anakku ini masuk kerja, lulus PNS, menang TNI Polri, masuk kerja, saya akan bersedekah, saya akan berkurban di hari raya kurban ini. Lalu anaknya ini pun diberikan oleh Allah pekerjaan dan usaha sesuai dengan doanya, maka dia wajib bayar zakat. Kalau ditunda bagaimana? Dia akan tetap dihitung berdosa karena belum bayar hutang kepada Allah. Maka lebih baik kita menghindari nazar. Kenapa? Karena kalau tidak terbayar itu akan jadi dosa. Bagusnya adalah kita puasa dulu baru berdoa, kita bersedekah dulu baru berdoa. Kalau nazar kan mirip-mirip dengan ancaman. Kalau Allah berikan ini, saya akan berikan itu. Itulah nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut kalau nazar itu tidak dibayar, azab akan merata di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, azab yang dimaksud di dunia dengan di akhirat tentu lebih dahsyat di akhirat. Di dunia azab yang paling diazab usaha kita, pekerjaan kita, sawah ladang kebun kita, atau rumah tangga kita. Kalau di akhirat kita yang akan diazab. Kalau dosa terhadap pembayaran hutang nazar itu tidak kunjung diselesaikan, maka untuk itu jangan bermain-main dengan nazar, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka tunggulah yang akan Allah tebarkan azab di mana-mana. Bukan hanya di kampungnya, di usahanya pun ada azab Allah. Dimanapun tetap Allah azabnya. Jadi kita harus takut dan khawatir, apalagi di akhirat. Jadi ibadah orang yang dianggap sebagai hamba Allah itu yang binasa. Yang kedua, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar. Artinya dia berbagi kepada orang-orang miskin dalam bentuk makanan. Apa itu makanan? Bagi kita makanan pokok adalah beras yang dimasak jadi nasi. Berarti kita dianjurkan untuk berbagi kepada sesama lewat makanan pokok. Kalau kue yang dibagi belum menjadi kaitan ini ayat. Kalau cuma gorengan yang dibagi belum masuk kaitan ayat, tapi tetap mendapat pahala. Yang Allah maksud ibadah ini wa yut'imuna at-ta'ama. Ketika Allah berikan kepadanya kelapangan rezeki, Allah berikan misalnya dia panen dari sawah dapat penghasilan 100 kali, ia bayar 10 sebagai zakatnya kepada orang miskin. Itu ibadah Allah. Kalau tidak cukup 100 kali bagaimana? Dia bayar sedekahnya, dia hantarkan ke rumah saudaranya yang miskin. Ada sebagian mengantarkan kepada orang-orang yang dekat
dekat dengannya. Pak Ustaz baru banyak hari ini tiba-tiba disuruh pandaian sebelah mata dunia. Padahal kita mungkin punya duit atau punya beras, tapi orang lain ingin berbagi, kita harus terima. Itulah cara dia untuk mendapatkan gelar imamatullah, hamba Allah tadi. Jadi kalau zakat saja dibayar, apalagi yang sunat seperti sedekah, seperti infak dan wakaf. Wa yatiman, juga kepada anak-anak yatim. Yang paling utama Bapak Ibu sekalian adalah paling dekat dengan kita. Ada orang miskin kebetulan keluarga dekat, maka sama dia lah yang paling utama. Ada anak yatim yang ayah anak yatim ini adalah keluarga terdekat kita, maka anak yatim itulah yang paling utama. Jangan langsung pindah kampung. Ada anak yatim di kampungnya, justru dia berinfak kepada anak yatim di kampung sebelah. Ada orang miskin yang tinggal di dekat rumahnya, juga kerabatnya, tapi justru dia memberikan santunan kepada orang miskin ke kampung lain. Itu salah dan keliru. Maka harus betul-betul kita perhatikan siapa orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, ke sana kita berbagi. Tapi dia Pak Ustaz tidak sholat, itu urusan belakangan. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang tidak sholat karena tidak dapat makanan. Bisa jadi dia mencurikan gara-gara dia tidak punya mata pencaharian. Makin kita musuhi, maka makin jauh dia dari tuntunan agama. Makin kita benci, dia pun akan benci dengan miskin, tidak akan suka dengan agama Allah ini. Padahal dia penduduk kampung kita, padahal dia adalah sanak saudara dan pemilik kita. Harus dirangkul. Caranya beri dia beras, beri dia padi, atau beri dia nasi. Mama, ada udahan dibahas banyak binitan. Walau penarotnya, royal bawas bayu, mau ada bilang ayam, natuh mau ayam. Amat tangan lupa, Allah mudah ayam. Dan ibu bisa lainnya, mudah-mudahan tersentuh hatinya, teringat dia kepada mendiang ayahnya. Karena ibu tu ayah naik. Jadi berikan dia beras, berikan dia makanan, berikan juga nasihat. Kalau betul itu adalah keluarga, kita harus betul-betul saling merangkul, bukan memukul, bukan menjatuhkan. Maka Al-Quran dan hadis mengajarkan berbagi itu kepada sesama. Yang paling utama adalah zawil qurba, orang terdekat. Jangan dianggap orang terdekat itu ayah ibu kita, tidak akan sah. Atau anak kita, walaupun dia sudah menikah, tidak akan sah. Karena ayah ibu kita itu diri kita, anak kita itu diri kita. Kalau orang terdekat, saudara dari ayah kita, udah lima, tua lima, bau lima, saudara dari ibu kita, mama lima, tulang lima, ete lima, ujiu lima. Dan anak-anaknya itu adalah karib kerabat. Kesana perlu kita memberikan sedekah atau memberi makanan pokok. Kadang-kadang muncul persoalan antara ayah kita dengan ayahnya, atau antara ayah kita dengan dia, dengan budak lima, tua lima, marsalisi, marwana jodoh, nama saudara. Mama tinggal ayahnya. Udah dia karya paprin be, udah dia miskin nama anak. Jirannya bisa terpana, ngapa dunia? Maka Allah tidak akan mengangkatnya menjadi ibadah hamba Allah. Maka harus kita ingat yang paling utama itu adalah keluarga terdekat. Jangan keluarga yang jauh. Wa asira, orang yang tertawa. Maksudnya ketika ada perang, maka ada orang-orang yang ditawan oleh musuh. Keluarga yang ditinggalkan di kampung itu harus kita bantu. Karena kondisi sekarang awal tidak terjadi peperangan, maka cukup sampai di situ penjelasan yang ketiga ini. Lalu apa lagi berikutnya kata Allah?
innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata, dan mereka memberikan makanan. Ayat yang ke-9, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Abu Bakar As-Siddiq, dia mendapatkan laporan dari Nabi Muhammad. Kasihan Rasulullah melihat Bilal dizalimi, diintimidasi, seorang budak hamba sahaya yang hitam, lengang, miskin, melarat, bahkan tak punya baju. Itu yang digambarkan dalam film. Nabi Muhammad lewat tak bisa bela, tapi Bilal tetap berharap akan pertolongan Allah. Nabi Muhammad cerita di hadapan Abu Bakar, kasihan ibu sahabat kita Bilal bin Rabah. Abu Bakar tidak ada komentar, tidak ada kalimat, satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Pulang dia ke rumah, ia bungkus kue emas, berangkat ke tempat penyiksaan Bilal bin Rabah. Lantas Bilal ini dibeli dengan harga mahal. Lalu Bilal bin Rabah terus mengikuti Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Bilal, lakukanlah pekerjaan yang biasa kau kerjakan, kamu tidak perlu mengikuti aku. Wahai Abu Bakar, bukankah kau memerdekakanku adalah untuk mendapatkan tenaga agar aku bisa mengabdikan hidupku dalam keluarga? Apa jawab Abu Bakar? Demi Allah, saya memerdekakanmu karena mendengar keluh kesah Rasulullah SAW. Sudah bayar mahal, sudah dia keluar uang banyak, tidak mengharapkan bantuan Bilal bin Rabah sedikit pun. Maka Bilal pikir, ini kan Abu Bakar punya sahabat namanya Rasulullah. Kalau Abu Bakar tidak mau menerima tenagaku untuk membantu kehidupannya, maka lebih baik saya menjadi pembantu Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah menjadi pembantu Nabi yang kemudian ketika dimusyawarahkan terkait bagaimana memanggil orang untuk berkumpul agar bisa dilaksanakan sholat berjamaah, Bilal bin Rabah dapat mimpi dari Allah. Maka Bilal menceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah menunjuknya langsung menjadi muazzin. Ayo Bilal, karena kau yang pertama dapat mimpi itu, maka silakan kumandangkan azan yang kau maksud. Bayangkan berapa banyak orang azan di dunia. 14 abad yang silam setiap masjid dikumandangkan azan. Dari luar angkasa disuruh ke bumi, suara azan itu tiada pernah berhenti dari bumi. Mandailing Natal saat ini azan maghrib mungkin di daerah paling barat dari kita, Padang Sidimpuan, Tapsel, mereka baru azan. Kita sudah selesai sholat, mereka mungkin baru azan. Selesai Tapsel mungkin makin ke barat, makin ke barat. Artinya sama menyambut. Karena perjalanan matahari ini kan tidak serentak. Ada yang baru azan, ada yang sudah selesai sholat, ada yang kemudian sudah isya. Kita dengan negara Arab selisih 4 jam. Sekarang jam 7:05, di Makkah jam 4:05. Kita sudah selesai sholat maghrib, mereka jemaah haji baru selesai sholat asar. Artinya kan siklus di dunia ini terus berputar. Orang azan itu tidak pernah putus. Selesai belahan bumi yang sana, bumi yang sebelah sana lagi azan, pindah lagi ke sini. 24 jam bumi ini berputar, maka azan tidak ada pernah putus. Pahalanya paling besar, paling banyak mendapat itu adalah Bilal bin Rabah. Karena dia yang pertama dapat mimpi itu, dan dia muazzin pertama Rasulullah. Sepanjang ada orang azan, Bilal
tapi berapa banyak pun pahala Bilal bin Rabah, jauh lebih banyak pahala orang yang memerdekakannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kehebatan Allah yang membantu orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Abu Bakar itu ibadahnya biasa-biasa. Dia datang, orang sudah selesai sholat sunat qabliyah, mau sholat dia ikut sholat fardu. Orang masih bertahan di masjid dengan berzikir sholat sunat qabliyah. Abu Bakar sudah keluar dari masjid tidak ikut karena dia pedagang. Dia sudah dagangan ditinggalkan untuk sholat dan buru-buru ke tempat dia jualan karena sholat fardu telah selesai. Rasulullah kan penasaran bagaimana pandangan Allah terhadap sahabatnya Abu Bakar. Lalu apa usaha Nabi mencari tahu itu? Panggillah Jibril. Jibril, bagaimana pandangan Allah terkait sahabat Abu Bakar? Muhammad, seandainya dikumpulkan semua orang yang hidup dari zaman Adam sampai orang yang hidup di akhir zaman menjelang hari kiamat, semua dikumpulkan amal ibadahnya, termasuk saya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, semuanya dikumpulkan dengan satu kelompok, diletakkan satu timbangan, sebelah naik kita sedema dan sebelahnya lagi Abu Bakar, satu yang manusia. Semua amal ibadah manusia tidak akan bisa mengimbangi amal ibadah Abu Bakar. Jadi dalam begitu banyak Abu Bakar As-Siddiq, ijazah beliau mulai zaman Nabi Adam sampai orang yang hidup di hari kiamat tidak akan bisa seluruh manusia itu berkumpul ibadah bisa timbangan Abu Bakar di seluruh indah takkan diri indah amalnya. Sehingga Rasulullah takjub melihat Abu Bakar, padahal dia dari orang masih sholat sunat qabliyah, dia sudah pulang. Betul ya jalannya, betul usahanya. Orang sudah kumpul di masjid, dia belum hadir. Orang sudah selesai sholat sunat qabliyah, dia baru nyampe, mau sholat dia baru ikut barisan. Ibadahnya biasa-biasa. Tapi jangan tanya, ketika Rasulullah mengeluh, dia akan berkorban habis-habisan dengan semua harta kekayaannya akan dia habiskan membela agama Allah ini. Itu dalam Al-Quran. Maksudnya Bapak sekalian, kisah Abu Bakar ini dipuji oleh Allah dalam surah Al-Lail. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda inna 'alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Jadi pujian itu kepada Allah. Dia tidak berimbang mendermakan hartanya illa batiqa wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Tinggi. Wala sawfa yarda, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Umar bin Khattab, bagaimana pandangan Allah terkait sahabat ini? Ditanya Nabi setelah tahu bagaimana kondisi Abu Bakar. Apa jawab Jibril? Allah Muhammad, umari sada kebaikan setiap kebaikan yang bakar lebih Jibril. Walaupun Umar gagah di medan perang, dia ini panglima, dia ini jago bertempur, tapi kalau urusan pandangan Allah, dia baru satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang paling hebat bagaimana ibadah itu? Dengan harta, dengan uang, dengan segala bentuk materi yang kita miliki. Ada tanam leher, baik dalam itu maksudnya. Bokor baik pertamakan di sekolah madrasah, sekolah tahfiz. Ada sama leher dalamnya usaha sekolah usaha. Itu orang yang paling cepat mendapatkan kehidupan. Kalau semua kita berbeda suara beda, kau bersuka yang umat yang berumat menjadi satu.
Bahawa ustaz sendiri tengah lebih bilang bangsa ini bersama dia ustaz. Karena dengan uang lebih cepat kita mendapatkan karunia Allah. Tapi siapa kita yang mau mendapatkan hartanya di jalan Allah? Yang tahu siapa di antara kita yang mendapatkan gelar ibadullah. Jadi ibadullah itu dia memberikan makanan pokok tadi adalah murni karena Allah. Semata-mata lillahi ta'ala. Bahan dia memang perbagian. Dengan pada musim pencalekan. Bahan dia. Pembagian mahasiswa sembako antri jamaah masyarakat seluruh dunia. Nah sudah berundangan berwilayah ada bisa ya sudah bukan kita lakukan usia anak bukan kita. Akhirnya nama nombor caleg-caleg 100 kumpul lebih bagi 500. Makanya aku masuk gunung tua raya belum main-main, belum tahu-tahu kalau setahun sudah dapat sudah. Orang pun ini bagi jimat hidup orang merasa orang cari kita mikir itu niat bukan lillahi ta'ala, adalah untuk memuluskan niat politiknya. Apabila seseorang bersedekah menggunakan hartanya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan gelar ibadullah. Kita akan mendapati bulan Zulhijjah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dagingnya ini dibagikan kepada masyarakat luas. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, bagi peserta kurban jangan hitung-hitungan dengan Allah bahwa darah, daging, bulu dan kulitnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Akan tetapi ketakwaan peserta kurban itulah yang sampai kepada Allah. Maksudnya apa? Kepada siapa dibagikan panitia tidak perlu dipikiri. Kepada siapa dibagikan oleh panitia kurban, sebanyak apa dibagikan, Anda peserta kurban tidak perlu banyak berkomentar. Karena ini semua adalah lillahi ta'ala, maka kita harus ikhlas bagaimanapun yang terjadi. Senari musim haji alam na usihi membayar dan ilahi me'ebin ustaz-ustaz na atau di bukaan atau na bangaran di sana tolong ustaz guru tahu sini luar yang sudah pekna ibu tohom ini tahu sini samaida ibu tohom ini koyoknya samaida wallahu a'lam itu ustaz dengan Allah. Tapi kita sudah niat di kelas lillahi ta'ala berbayar agar disembelih kambing ini. Apabila tidak terlaksana urusannya bersangkutan, maka buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar sebagai peserta kurban, ikhlas lillahi ta'ala, mantapkan niatmu. Apapun yang terjadi, milik jadi lunai, gudang jadi lunai, aku pahalun indah urak kita bertanya. Saya pahat jadi nama dapur dari timbul bani, sabun tua rayau jadi dapuran, saya barang jadi dapuran. Pahala peserta kurban tidak akan pernah berkurang. 100 kilo dari sadara, kan ibarat 100 kilo sama 1 kilo bisa rumah tangga. Pahala peserta kurban tidak akan pernah kurang. Jadi urusan peserta kurban itu urusan dengan Allah. Jadi urusan panitia kurban itu urusan amanah, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Yang harus dijaga Bapak Ibu sekalian peserta kurban lillahi ta'ala. Nampak begitu dari diwami sama semuanya yang berkurban. Menalai ibadah tersebut ada yang komentar di sana sebutnya. Nawatik monik dan kuliah saya dulu jawabnya ulang komentar. Inna ma'nutu'imukum liwajahillahil uridu minkum jazaa'a wa la syukura.
dia tidak mengharapkan pujian selanjutnya dari orang lain. Dia hanya mengharapkan dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, ibadullah. Yang pertama dia memenuhi nazar, yang kedua dia memberi makanan pokok kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang tertabah. Yang ketiga dia berbagi makanan ini kepada orang lain adalah lillahi ta'ala. Yang keempat pada surah Al-Insan ayat 10, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang berwajah masam bil kesulitan. Ibadullah punya sifat keempat, yaitu mereka takut akan azab Allah. Apabila takaran sudah ditukar-tukari, timbangan sudah diakal-akali, maka wabah akan bertebaran di muka bumi. Penjelasan Rasulullah terkait surah Al-Mutaffifin. Banyak penyakit penyebabnya adalah karena kita mengurangi takaran, karena kita menyetel-nyetel timbangan. Lain timbangan dia mana busi, lain timbangan dia mana gadis, lain suatan dia mana busi, lain suatan dia mana gadis. Roy bapa gadis dan cium, jawaban cium. Siapa timbangan muda ini, mana ada timbangan nasi itu timbangan nasi. Nah, paling ini bukan orang mana roy timbangan nasi itu timbangan kan? Rupa lain untuk anjing di bawah timbangnya ada juga maka diskusinya. Masih dia dong, belum bisa os. Di paling bukan orang maka diskusinya. Masih dia dong, dari dasar kilo aku sembilan harus gerak bukan sekilo. Itulah manusia. Maka apabila keadaan seperti itu kata Rasulullah, maka penyakit akan berkembang. Ada orang yang punya puntai soal penyakit yang terasa kami, tidak kan? Karena orang punya puntai yang juga sebut apa? Tidak baik. Kita kenal dengan penyakit sebut atau penyakit yang mematikan. Paling penyakit dalam itu sepil itu jarang bersuri mahat untuk nyampe. Kan sebenarnya penyakit dalam itu kan? Sehingga harus kita lakukan atau cara mengalami ini dalam sambungan itu lainnya maupun dalam cuci itu bila dapat dia musuh turun juga kan email itu sambung nggak ada sambung saja. Jadi dalam dalam sambung itu semua puntai dari banyak kita baru turun kan mengkari mungkin masuk ini waktu masuk ini akan lakukan masuk ini belum kan sulit penyakit darah. Nabi ribut, Nabi buat kan. Tapi sekarang ada penyakit dan sulit dideteksi apa-apa yang bisa untuk menyembuhkan penyakit ini. Apa sebab? Kita mengurangi timbangan dan takaran. Jadi kita harus takut kepada azab Allah. Juga apabila dalam hadis lain, apabila amanah tidak lagi dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh. Israel negara kecil, dan ini kan dari negara Israel ini, maka kita sudah Sumatera Utara atau mengulang ke negara Israel. Tapi mereka tidak takut dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak amanah. Para pemimpin kita tidak siap melakukan amanah itu. Lebih banyak mengambil kesempatan dalam kesempitan atau memperkaya diri sendiri. Apabila amanah sudah dikhianati, Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh. Maka untuk itu bapak sekalian, kita harus takut akan azab Allah di dunia dan lebih-lebih nantinya di akhirat. Itu yang keempat, hamba Allah itu takut akan azab Allah. Lalu berikutnya, waqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratul